Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi tentang patofisiologi diabetes mellitus sebagai faktor resiko stroke. Kelompok 7 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Marlin Kara, Pascalina Samkakai, Nuri Kamalia Zulfa, saya sendiri, dan Teresia Novita Innabola. Perkenalkan, nama saya Marlin Kara. Saya akan membacakan mulai dari slide ketiga. Diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemia yang terjadi karena pankreas tidak mampu mensekresi insulin, gangguan kerja insulin, ataupun keduanya. Dapat terjadi kerusakan jangka panjang dan kegagalan pada berbagai organ seperti mata, ginjal, saraf, jantung, serta pembuluh darah apabila dalam keadaan hiperglikemia kronis. Berikutnya, klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 disebabkan oleh penghancuran sel pulau pankreas, biasanya mengenai anak-anak dan remaja, sehingga DM ini disebut juvenile diabetes atau diabetes usia muda. Faktor penyebab DM tipe 1 adalah infeksi virus dan reaksi autoimun atau rusaknya sistem kekebalan tubuh yang merusak sel-sel penghasil insulin, yaitu sel beta pada pankreas secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada tipe ini, pankreas sama sekali tidak dapat menghasilkan insulin. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. DM tipe 2 disebabkan oleh kombinasi resistensi insulin dan disfungsi sekresi insulin sel beta, dan juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Yang ketiga, diabetes tipe khusus. DM tipe khusus disebabkan oleh suatu kondisi seperti endokrinopati, penyakit ekskrorin pankreas, sindrom genetik, induksi obat atau zat kimia, infeksi, dan lain-lain. Yang keempat, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang terjadi pertama kali saat hamil atau diabetes yang hanya muncul pada saat kehamilan. Diabetes ini biasanya menghilang sesudah melahirkan. Berikutnya, pada slide kelima, epidemiologi diabetes mellitus. Yang pertama, bentuk diabetes dengan prevalensi tertinggi adalah diabetes tipe 2 dengan angka 91% terjadi pada usia dewasa. Yang kedua, berdasarkan World Health Organization atau WHO, tahun 2012 sebanyak 1,5 juta jiwa meninggal dunia akibat diabetes. Yang ketiga, berdasarkan epidemiologi, diabetes mellitus umumnya terjadi di wilayah Pasifik. Hal tersebut disebabkan karena negara pertama, kedua, dan keempat dengan populasi terbanyak di dunia berada di kawasan Asia Pasifik, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Yang keempat, gejala diabetes akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Berikutnya, biologi diabetes mellitus atau DM. A. Penyebab diabetes mellitus tipe 1 masih belum diketahui secara pasti. B. Penyebab diabetes mellitus tipe 2 secara genetik yaitu resistensi insulin dan defek fungsi sel beta pankreas. Berikutnya, gejala diabetes mellitus. Yang pertama, sering buang air kecil dengan volume yang banyak atau biasa disebut dengan poliuri. Yang kedua, sering merasa haus dan ingin minum sebanyak-banyaknya, yang biasa disebut dengan polidipsi. Yang ketiga, nafsu makan meningkat atau polifagi dan merasa kurang tenaga. Keempat, berat badan turun dan menjadi kurus. Yang kelima, gejala lain,
Gejala yang dapat timbul yang umumnya ditunjukkan karena komplikasi adalah kaki semut, gatal-gatal, atau luka yang tidak kunjung sembuh. Pada wanita kadang disertai gatal di daerah selangkangan atau pruritus vulva, dan pada pria ujung penis terasa sakit atau balanitis. Perkenalkan, nama saya Pascalina Samkakai. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang patofisiologi diabetes mellitus atau DM. Patologi DM atau diabetes mellitus dapat dikaitkan dengan satu dari tiga efek utama kekurangan insulin, menurut Guerin and Hall 2006. Pada diabetes mellitus tipe 1, terdapat ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemia puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya, glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosuria. Ketika glukosa yang berlebihan diekskresikan ke dalam urin, ekskresi ini akan disertai dengan pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis osmotik. Kehilangan cairan yang berlebihan menyebabkan pasien mengalami peningkatan dalam berkemih atau poliuria dan peningkatan rasa haus atau polidipsia. Defisiensi insulin juga mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Selanjutnya, ada dua patofisiologi utama yang mendasari terjadinya kasus diabetes mellitus tipe 2 atau DMT2 secara genetik adalah resistensi insulin dan defek fungsi sel beta pankreas. Yang pertama, resistensi insulin. Resistensi insulin adalah adanya konsentrasi insulin yang lebih tinggi dari normal yang dibutuhkan untuk mempertahankan normoglikemia. Yang kedua, disfungsi sel beta pankreas. Pada saat diagnosa DMT2 atau diabetes mellitus tipe 2 ditegakkan, sel beta pankreas tidak dapat memproduksi insulin yang adekuat untuk mengkompensasi peningkatan resistensi insulin. Oleh karena pada saat itu fungsi sel beta pankreas yang normal tinggi 50%. Pada tahap lanjut dari perjalanan DMT2 atau diabetes mellitus tipe 2, sel beta pankreas diganti dengan jaringan amiloid. Akibatnya, produksi insulin mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga klinis DMT2 atau diabetes mellitus tipe 2 sudah menyerupai DMT1 atau diabetes mellitus tipe 1, yaitu kekurangan insulin secara absolut. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah penyebab stroke. Yang pertama ada stroke iskemik, terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis stroke, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Yang kedua ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis juga, yaitu ada pendarahan intracerebral dan subarachnoid. Selanjutnya adalah gejala stroke. Yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai.
Yang kedua, ucapan tidak jelas karena atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Yang ketiga, tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Selanjutnya adalah epidemiologi stroke di Indonesia. Prevalensi stroke di Indonesia ditemukan sebesar 83 per 1000 penduduk. Dan yang telah didiagnosis oleh tenaga medis adalah 6 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan sekitar 72,3% kasus stroke di Indonesia telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, yaitu ada tes darah, CT scan, MRI, elektrokardiografi atau EKG, USG Doppler, karotis, dan ekokardiografi. Kemudian ada terapi, yaitu obat-obatan seperti atorvastatin, aspirin, asetosal, dan lain-lain. Kemudian ada operasi, yaitu ada operasi endarterektomi karotis dan angioplasti. Selanjutnya adalah patofisiologi stroke iskemik. Patofisiologi stroke iskemik merupakan suatu proses yang kompleks, melibatkan mekanisme eksotoksisitas, jalur inflamasi, kerusakan oksidatif, ketidakseimbangan ion, apoptosis, angiogenesis, dan neuroprotektif. Kaskade iskemik yang terjadi pada stroke akut menghasilkan kematian sel neuron dan kerusakan fungsional yang permanen. Strategi terapi stroke berkembang dengan dua tujuan utama, yaitu mengembalikan aliran darah otak dan meminimalisir efek iskemik yang menyebabkan kematian neuron. Terdapat dua mekanisme patofisiologi pada iskemik otak, yaitu hilang atau berkurangnya suplai oksigen dan glukosa yang terjadi sekunder akibat oklusi vaskuler, serta perubahan metabolisme seluler akibat gangguan proses produksi energi. Perkenalkan, saya Teresia Novita Inabola. Sekarang kita lanjut ke penjelasan patofisiologi stroke hemoragik. Yang pertama, perdarahan intrakranial. Perdarahan intrakranial meliputi perdarahan di parenkim otak dan perdarahan suprakonoid. Insiden perdarahan intrakranial kurang lebih 20% adalah stroke hemoragik, di mana masing-masing 10% adalah perdarahan suprakonoid dan perdarahan intraserebral. Yang kedua, perdarahan intraserebral. Perdarahan intraserebral biasanya timbul karena pecahnya mikroaneurisma akibat hipertensi maligna. Hal ini paling sering terjadi di daerah subkortikal, cerebellum, dan batang otak. Pada kebanyakan pasien, peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba menyebabkan rupturnya penetrating arteri yang kecil. Keluarnya darah dari pembuluh darah yang kecil membuat efek penekanan pada arteriola dan pembuluh kapiler yang akhirnya membuat pembuluh ini pecah. Hal ini mengakibatkan volume perdarahan semakin besar. Berikut kita lanjut ke penjelasan patofisiologi diabetes mellitus sebagai risiko stroke. Beberapa literatur mengatakan bahwa diabetes mellitus mampu menebalkan dinding pembuluh darah otak yang berukuran besar. Dengan menebalnya dinding pembuluh darah otak akan menyempitkan pembuluh darah, dan penyempitan tersebut kemudian akan mengganggu kelancaran aliran darah ke otak, yang pada akhirnya akan menyebabkan infark sel-sel otak. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi diabetes mellitus tipe 2 berpengaruh positif dan merupakan faktor risiko stroke non-hemoragik. Kita lanjut ke penjelasan patofisiologi stroke pada penderita diabetes mellitus. Aterosklerosis ini merupakan hasil dari proses disfungsi endotel yang meningkatkan vasokonstriksi, proinflamasi, dan proses protrombik yang berkontribusi pada pengembangan plak dan ruptur. Yang kedua,
Penderita diabetes mellitus beresiko lebih besar untuk mengalami aterosklerosis dibandingkan populasi umum yang tidak menderita diabetes mellitus. Karena penderita diabetes mellitus lebih mudah mengalami disfungsi endotel yang disebabkan oleh adanya metabolisme yang tidak normal. Abnormalitas tersebut meliputi hiperglikemia, kelebihan asam lemak bebas, dan resistensi insulin. Yang ketiga, diabetes mellitus secara substansial meningkatkan risiko cerebrovaskular atau stroke dengan melibatkan disfungsi endotel, sel otot polos, dan fungsi trombosit. Kelainan metabolik yang ada pada penderita diabetes mellitus seperti hiperglikemia, peningkatan asam lemak bebas, dan resistensi insulin masing-masing memprovokasi mekanisme molekular yang berkontribusi terhadap disfungsi endotel meliputi penurunan bioavailabilitas NO, peningkatan stres oksidatif, gangguan sinyal transduksi intraseluler, dan aktivitas reseptor AGS. Selain itu, fungsi trombosit yang abnormal dan adanya peningkatan produksi dari beberapa faktor protrombik. Kelainan ini berkontribusi pada peristiwa seluler yang menyebabkan aterosklerosis dan kemudian meningkatkan risiko stroke pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.